Kan nggak usah takut ya, jadi infeksi laten TBC ini memang harus diobati, jangan merasa bahwa tidak ada gejala, tidak ada keluhan, tetapi harus minum obat. Oke. Informasi hari ini, Humas RSUD Jombang menyapa, bincang-bincang dengan Dr. Nurlela Damayanti, SPP, dokter spesialis penyakit paru RSUD Jombang, membahas tentang infeksi laten TBC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, berjumpa lagi dengan saya Gianita Prayoga di acara Humas RSUD Jombang Menyapa. Kali ini saya sudah ditemani seorang narasumber. Beliau adalah Dr. Nurlela Damayanti, spesialis paru di RSUD Kabupaten Jombang. Untuk tema yang akan kita bahas pada siang pada hari ini yaitu terkait tentang infeksi laten pada TBC. Tapi sebelum itu kita sapa dulu beliau. Selamat siang Dr. Nurlela. Selamat siang. Ini panggilannya dokter siapa? Dr. Nurlela, dokter Dr. Ella gitu ya. Bekennya Dr. Ella ya dok. Ini sudah pertemuan keberapa ya dok di sini dok? Itu yang mau saya tanyakan. Saking seringnya apa mungkin ya lupa ya. Pertemuan kan kita dibagi ya, ada 3 dokter. Ya saya lupa. Iya. Mesti satu sehat ya Mbak ya. Iya oke. Dok, seperti yang saya sampaikan tadi, hari ini kita akan membahas perihal tentang infeksi laten TBC. Siap. Mungkin bisa dijelaskan dok, dari definisi infeksi laten TBC ini apa sih? Kenapa sebutannya kok laten TBC gitu ya, dok ya? Baik, saya ingin memberikan penjelasan kepada masyarakat, kepada umum bahwasanya TBC itu tidak hanya TB paru saja ya. Jadi ada juga infeksi laten tuberkulosis ya. Jadi infeksi laten tuberkulosis itu adalah kelompok masyarakat yang kontak dengan penderita TBC aktif. Jadi karena kontak dengan penderita TBC aktif sehingga kumannya masuk ke dalam paru. Nah, seseorang yang terinfeksi oleh Mycobacterium tuberculosis itu mempunyai daya tahan tubuh yang tidak bisa menyingkirkan bakteri tuberkulosis, tetapi dia mampu untuk mengendalikan sehingga dia tidak sampai menjadi sakit TBC. Karena tidak sakit TBC, maka dia tidak ada gejalanya. Dari gejalanya tidak ada batuk, tidak ada gejalanya sama sekali, tetapi dari hasil pemeriksaannya mantuk tes atau TST hasilnya positif. Nah, tadi disebutkan bahwa adanya mantok tes ya dok ya. Nah, mantok tes itu seperti apa sih dok? Mantok tes itu seperti tes misalnya kita melihat vaksinasi gitu ya. Ada suatu obat di mana dia itu berupa purified derivat, protein derivat. Jadi dia akan disuntikkan di volar, nanti akan tampak hasilnya dibaca sekitar 48 sampai 72 jam. Kalau hasilnya positif, dia akan timbul indurasi lebih dari 1 cm. Jadi nanti diukur di situ dari suntikannya tadi ya dok? Hanya di situ yang menunjukkan positif pada infeksi TB, infeksi laten TB, berbeda dengan pasien TBC. Nah untuk saat ini untuk angka prevalensinya dokter ya, khususnya di Jombang untuk penderita TB saat ini sudah mencapai berapa persen setahu dokter Nurlela? Kalau kita di Jawa Timur itu juara 2 ya. Juara 2. Dan di dunia itu TBC itu juga juara 2. Juara 2 dapat hadiah nggak dok ini? Ya. Kemudian dari 300 per 100.000 penduduk ya, dari 40 per 100.000 penduduk itu mengalami kematian dan 3,6 itu TB HIV. Nah, masalahnya infeksi laten TBC ini 35%-nya itu ada di Asia Tenggara. Indonesia kan masuk di Asia Tenggara. Sehingga 35% itu kan banyak. Sehingga kita harus canangkan bagaimana infeksi TB laten ini tidak menjadi sakit TBC untuk di kemudian hari. Untuk saat ini upaya-upaya apa sih yang sudah dilakukan untuk meminimalisir semakin melonjaknya penderita TBC untuk di Jawa Timur saat ini? Jadi kita ada suatu langkah untuk menemukan
pasien-pasien dengan infeksi laten TBC yaitu dengan investigasi kontak ya. Jadi investigasi kontak itu bisa secara aktif juga secara pasif. Kalau secara aktif kita akan mengunjungi kasus indeks. Jadi kasus indeks itu orang yang TBC-nya positif. Kita akan kunjungi, kemudian kita akan tanyakan keluarganya yang satu rumah, kemudian kita periksakan keluarganya itu ke FKTP dan nanti hasilnya akan kita terapi sesuai dengan hasilnya. Kalau ternyata dia TBC, kita terapi TBC. Kalau dia infeksi laten TBC, kita terapi infeksi laten TBC. Kemudian bisa juga invasif ya, maksudnya kontaknya pasif. Jadi kita lakukan wawancara, mungkin kita sebarkan leaflet ke area-area yang beresiko, misalnya di lapas, di pondok, mungkin kita adakan pertemuan di posyandu, sehingga mereka sadar untuk melakukan pemeriksaan dan berkunjung ke fasilitas kesehatan dan nanti akan diterapi sesuai dengan hasil yang ada. Kalau TBC diterapi TBC, kalau infeksi laten TBC diterapi sesuai infeksi laten TBC. Nah, tadi disebutkan juga atau dijelaskan juga terkait TBC biasa atau TBC aktif. Nah, dok ya, kita juga mendengar istilah itu nih. Nah, bedanya TBC aktif dan TBC laten itu seperti apa, dok? Ini karena yang kan sama-sama menyerang paru-paru juga ya, dok. Ini yang jadi saya ingin memberikan penjelasan tentang infeksi laten TBC pada pagi hari ini ya, karena masyarakat tahunya TBC aja dengan gitu, gejala yang apa? Batuk darah, ya kan, nyeri dada, sesak, kemudian gejala yang lainnya justru pasien biasanya datang kepada kita dengan keluhan badan lemes, keringetan, berat badan turun, tidak mau makan. Gitu ya. Ternyata dia hasilnya setelah pemeriksaan TBC. Nah, pada infeksi laten TBC ini nggak ada gejala. Karena dia hanya terinfeksi, belum sakit TBC. Tetapi dari hasil pemeriksaan yang lainnya apa? Pemeriksaan yang lainnya adalah tes cepat molekuler. Dari tes cepat molekulernya, kalau pada infeksi laten hasilnya negatif. Kalau pasien TBC hasilnya positif. Dari fotonya pun pada pasien infeksi laten tidak akan nampak. Pada pasien TBC akan nampak bercak. Bisa nggak nampak kalau TBC-nya di luar paru. Kalau TBC-nya misalnya di tulang ya nggak ada. Parunya bersih, kecuali dia dapat dua, di paru dan di tulang misalnya ya. Nah, kemudian dari hasil pemeriksaan bakteriologisnya tidak ada, negatif juga. Nah, ini sehingga masyarakat itu aku tidak sakit, aku tidak ada gejala. Kenapa aku harus diobati? Nah, artinya kita harus memberikan konseling, memberikan edukasi sehingga masyarakat bisa paham. Karena yang pasien yang infeksi laten tuberkulosis kalau tidak diberikan terapi, nanti sekitar 5-10% 5 tahun yang akan datang dia akan menjadi TBC. Padahal kita kan akan menuju zero TB di 2030. Sementara sekarang sudah 2024, 6 tahun. Kalau selama 5 tahun ke depan terjadi reaktivasi, kapan zeronya? Kan kita sudah juara 2 nih, kalau bisa jangan juara dong gitu. Harus turun karena yang tahun kemarin kita 3, nah sekarang naik jadi 2, jadi tugas semakin kita meningkat, memang berat. Berarti investigasi kasusnya harus lebih giat lagi ya, dok ya. Penyuluhannya harus lebih diperbanyak lagi, diperluas lagi. Betul. Mungkin masyarakat sudah sadar bahwa TBC itu dengan gejala-gejala yang tadi itu batuk darah, tetapi untuk yang nggak ada gejala mereka belum terlalu paham. Nah, dokter, untuk pengobatannya sendiri untuk infeksi TBC laten ini membutuhkan waktu berapa lama? Karena kan setahu saya untuk program TB itu kan merupakan salah satu program dari pemerintah ya, dok ya, yang memang pengobatannya perlu dilakukan 6 bulan kurang lebih ya, dokter ya. Nah, untuk infeksi TB laten apakah juga sama atau bagaimana, dok? Jadi kita ada beberapa paduan. Jadi paduan artinya itu paduan ya, kita bukan bilang panduan tapi paduan. Jadi paduan itu terdiri dari beberapa macam obat yang memang seperti kemoterapi yang harus diminum semua oleh pasien dalam waktu yang sama dan jumlah yang tepat. Nah,
Untuk tata laksana infeksi laten tuberkulosis sebetulnya sudah berjalan sejak tahun-tahun yang lalu, tetapi beberapa tahun yang lalu itu untuk terapinya memang masih lama, 6 bulan, sehingga masyarakat merasa aku nggak ada keluhan, aku nggak ada gejala, kenapa aku harus minum obat sama seperti orang TBC selama 6 bulan. Nah, dengan berkembangnya ilmu kita ada beberapa pilihan. Jadi sekarang ada 3 macam terapi. Kita bisa memilih sesuai kriteria. Kriterianya umurnya kurang dari 2 tahun atau lebih dari 2 tahun. Ya, jadi untuk yang kurang dari 2 tahun, terapinya adalah boleh diberikan 3HR atau dengan H. HR itu singkatan. Kalau di TBC itu selalu banyak singkatan. H itu INH, R itu rifampicin, kemudian P itu rifampicin. Jadi kita sudah terbiasa dengan singkatan karena terlalu banyaknya sehingga pengobatan TBC itu disingkat. Kalau obat TBC yang biasa itu RHZE, tetapi untuk pengobatan TB laten kita ada 3 pilihan, 3 HP, kemudian 3 HR dan juga ada 6H. Nah, angka-angka itu menunjukkan bulannya. Kalau saya bilang 3 berarti 3 bulan, yang 6 berarti 6 bulan. Kita pilih yang mana. Nah, yang 3 bulan itu karena tadi ada dibedakan lebih dari 2 tahun dan kurang dari 2 tahun ya. Jadi untuk yang rifampicin itu diminumnya hanya seminggu sekali selama 3 bulan. Jadi ringan kan? Nah, yang satunya diminum tiap hari selama 3 bulan. Jadi kita sesuaikan dengan keperluan di masing-masing pasien. Jadi memang tergantung panduan pemberiannya, ada yang 3HR, ada yang 6H, tergantung itunya juga ya dokter ya. Nah, untuk kontradiksinya nih dok ya, yang ingin saya tanyakan juga, apa kontradiksi pemberian TPT-nya itu? Semua obat ya pasti ada efek sampingnya, namanya juga obat ya. Untuk sejauh ini kontraindikasinya hanya kelainan neuritis, neuropati ya, nyeri-nyeri sendi, karena kalau minum INH itu biasanya sakit-sakit sendi, kemudian obat diekskresi di liver sehingga untuk pasien hepatitis akut, hepatitis kronik kita akan lebih pilah-pilah lagi. Dia bisa diberikan atau dengan sensitisasi atau yang lain. Jadi tetap screening awal itu tetap harus dilakukan ya dokter ya. Nah dokter, tadi dijelaskan bahwa untuk pemberian obat ini kan bisa sampai 6 bulan juga ya dokternya. Nah setelah 6 bulan itu yang harus dilakukan pasien apa dok? Kalau misal nih pasien sudah dinyatakan sembuh nih, nah ya masih tetap harus kontrol pasien. Tetap kita harus, berapa lama dok kontrolnya? Selama 6 bulan. Selama 6 bulan pertama setelah selesai, kemudian 1 tahun dan 2 tahun. Itu untuk pasien TBC. Untuk pasien TB laten tentu saja kita observasi. Kalau memang dia selama pengobatan pencegahan ternyata di tengah jalan dia menjadi sakit TBC, kita terapi TBC. Berarti secara garis besar TBC ini bisa disembuhkan ya dokter? Bisa. Dokternya baik. Nah mungkin bisa dijelaskan dok, tips-tips apa saja sih yang harus kita lakukan untuk mencegah atau untuk mendeteksi dini ya, biar kita terhindar dari TBC ini atau laten TB ini? Karena TBC ini kan penularannya secara droplet ya, jadi dengan percikan dahak kita kuman akan terbang kemudian masuk ke paru-paru seseorang yang lain yang mungkin berhadapan dengan pasien itu. Tentu saja dengan gaya hidup sehat, kemudian ventilasi yang cukup, dengan makan-makan yang sehat. Jika sakit tetap menggunakan masker. Jika kita berada di tempat kerumunan kita juga harus menggunakan masker. Dan pesan saya, masyarakat janganlah takut bahwasanya terapi ini disesuaikan dan ada paduannya, ada dasar hukumnya bagaimana kita harus melakukan dan menerapi hal itu. Jadi walaupun tidak ada gejala tetapi memang harus minum obat. Berarti tetap harus rutin minum obat sampai benar-benar dinyatakan sembuh dan tuntas ya dokter. Dokter, yang ingin saya tanyakan lagi sekali lagi, faktor-faktor siapa sih yang sangat-sangat beresiko bisa terkena TBC ini? Mungkin apakah perokok atau bagaimana? Atau mungkin karena usia juga bisa? Ini kita bicara tentang laten TB ya. Betul. Yang pasien TBC faktor resikonya banyak ya. Jadi kalau laten TBC itu yang paling beresiko itu pasien ODIF ya, orang dengan HIV ya. Kemudian kontak serumah. Orang yang kontak serumah dengan pasien yang TBC. Sehingga kalau dulu kita hanya mengobati untuk kontak serumah yang usia kurang dari 5 tahun. Tetapi sekarang tidak.
semua yang kontak kita lakukan Harus pengobatan. pemeriksaan apakah dia laten TBC atau tidak ada gejala atau dia TB kena aktif TBC. ya? Kemudian kelompok faktor resiko lainnya, misalnya di tempat-tempat kerumunan yang banyak, mungkin di lapas, mungkin juga pasien-pasien dengan imun kompromis ya, misalnya pasien CKD, kemudian pasien hemodialisa, pasien dengan kemoterapi, semuanya itu Beresiko, imunitasnya turun. Iya, jadi mereka lebih beresiko. Itu adalah yang sangat beresiko. Untuk saat ini dokter spesialis paru di RSUD Jombang sudah ada berapa ya dokter? Ya, alhamdulillah kita sudah ada 3 ya. Ya. Dokter Tiat, dokter ini dan juga saya. Enggak solo karir ya dok ya? Jangan. Jangan. Sudah ada 3, dokter Nurlela, dokter ini dan dokter Tiat. Ya, oke. ya, Untuk poli bertiga. rawat jalannya itu bukanya dari hari Senin sampai Hari dengan Senin sesuai poli dengan Jumat, ya. RSUD Jombang Oke. dari hari Senin sampai dengan Jumat. Oke. Kita sudah bisa memulai pemeriksaan dari jam 7:30 sampai mungkin jam 1 ya, sesuai loket tutup lah. Iya. Baik, dokter Nurlela, sebelum acara ini kita closing nih, mungkin ada saran atau kesan atau pesan yang ingin dokter Nurlela sampaikan kepada masyarakat semua agar lebih aware lagi terkait laten TB ini atau penyakit TB ini. Monggo silakan. Jadi saya pesan kepada masyarakat nggak usah takut ya. Jadi infeksi laten TBC ini memang harus diobati, jangan merasa bahwa tidak ada gejala, tidak ada keluhan, tetapi harus minum obat. Oke, jadi kalau memang jangan nunggu keluhan dulu ya dok, ada gejala langsung periksa, nggak usah, jangan. Kalau perlu ya dicek ya, ini semua boleh yang ya, kontak dicek. Iya, dicek. Terus kalau mau kontrol ke poli paru monggo, nanti boleh ketemu dokter Nurlela ya gitu. Mau curhat-curhat atau konsultasi bebas, berapa lama bebas ya dokter ya? Iya, sesuai jam kerja. Iya, untuk polinya dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, Sabtu Minggu libur ya dokter ya. Oke, baik dokter, sebelumnya terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk mengisi acara Humas RSUD Jombang Menyapa. Semoga apa yang dokter Nurlela sampaikan bisa mengedukatif kita semua ya dokter ya. Terima kasih. Baik pemirsa Humas RSUD Jombang Menyapa, cukup sekian ya acara kita pada siang hari ini, dan jangan lupa untuk like, subscribe dan share di channel YouTube kami, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.